Halo semuanya, kali ini kita akan coba bedah bareng laporan keuangan dari PT Wilmar Cahaya atau yang kode sahamnya CK. Anggap aja saya ini mentor kalian dan kita sama-sama belajar cara gampang buat ngertiin angka-angka yang kelihatannya rumit ini. Siap? Pernah nggak sih buka laporan keuangan, terus lihat angka semua, istilahnya aneh-aneh dan langsung pusing 7 keliling? Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian kok, emang kelihatannya ribet banget. Tapi tenang aja, sebenarnya ada caranya kok untuk membaca cerita di balik semua angka itu dengan cepat dan simpel. Nah, di sini kita akan pakai metode ala mentor. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, langkah pertama. Dan ini yang paling krusial ya, sebelum kita lihat yang lain-lain, kita harus jawab satu pertanyaan fundamental dulu. Perusahaan ini untung atau rugi? Sesimpel itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita langsung aja intip yang namanya laba bersih atau net profit. Ini tuh skor paling akhirnya, ibaratnya kayak gaji kita nih. Ini tuh udah uang bersih yang bener-bener masuk kantong setelah dipotong macam-macam. Kalau angkanya positif, ya berarti perusahaannya untung. Gampang kan? Oke, sekarang kita lihat kasusnya CEK. Waduh, laba bersihnya ternyata turun, dan turunnya lumayan jauh loh. Dari 324,9 miliar di tahun 2024, jadi cuma 194,6 miliar di tahun 2025. Nah, ini jadi warning pertama buat kita. Sesuatu terjadi di sini, dan tugas kita sekarang adalah cari tahu ada apa sebenarnya. Kalau laba turun, biasanya insting pertama kita langsung mikir, wah penjualannya pasti turun juga nih. Logis banget kan? Nah, coba kita cek, bener nggak tebakan kita ini? Dan disinilah ceritanya jadi seru. Ternyata penjualan CK itu malah naik. Naiknya lumayan loh, dari 8 triliun jadi 9,7 triliun. Loh, kok aneh? Jualannya makin banyak, tapi untungnya malah makin sedikit. Ini kan paradoks namanya. Ada yang nggak beres nih. Nah, karena penjualannya naik tapi laba turun, berarti masalahnya bukan di jumlah penjualan. Kita harus gali lebih dalam lagi. Mungkin masalahnya ada di siapa pelanggannya? Ayo kita selidiki. Coba deh perhatikan rincian pendapatan ini. Kalau kita lihat daftar pelanggannya, ada pola yang kelihatan jelas banget. Ada nama-nama tertentu yang muncul terus-terusan. Dan inilah dia kuncinya. Ternyata sekitar 61% penjualan CK itu datangnya dari pihak berelasi, alias perusahaan yang masih satu grup. Malah lebih dari separuh pendapatan mereka itu cuma datang dari 2 pelanggan. Wow! Nah, dalam investasi, ini namanya risiko konsentrasi pelanggan. Bukan berarti ini jelek ya, tapi ini sebuah risiko yang harus kita sadari. Ketergantungan yang sangat tinggi pada segelintir pelanggan bisa bikin perusahaan jadi rentan kan? Oke, urusan laba dan penjualan udah kita bedah. Sekarang kita pindah ke bagian yang gak kalah penting, memeriksa kesehatan neraca keuangannya. Soalnya laba itu penting, tapi perusahaan juga butuh pondasi yang kuat biar bisa bertahan dalam jangka panjang. Nah, pondasi ini namanya neraca keuangan atau balance sheet. Anggap aja ini kayak foto ronsen kondisi keuangan perusahaan. Di dalamnya ada 2 sisi yang harus seimbang. Aset, yaitu semua harta yang perusahaan punya, dan liabilitas, alias semua hutang-hutangnya. Yuk kita intip angkanya CWK buat tahun 2025. Total aset mereka, alias hartanya, itu 2,48 triliun rupiah. Sementara total utangnya cuma 0,47 triliun. Jauh banget kan bedanya? Nah, selisihnya itu yang sebesar 2,01 triliun, itu namanya ekuitas atau harta bersih perusahaan. Wah, ini sih kelihatan sehat banget ya. Jadi artinya apa? Artinya pondasi keuangan CK ini kokoh banget. Cuma 19% dari asetnya yang dibiayai dari utang. Sisanya yang 81% itu murni modal mereka sendiri. Ini skor kesehatan yang bagus banget. Artinya perusahaan ini nggak terlalu bergantung sama pinjaman. Oke, semua kepingan puzzle-nya udah kita kumpulin. Sekarang, waktunya kita rangkai jadi satu gambaran utuh. Mari kita simpulkan temuan-temuan kita sejauh ini. Ini dia rapor singkatnya CEK. Sisi positifnya ada centang hijaunya nih, pertumbuhan penjualannya kencang dan neraca keuangannya sehat banget, utangnya kecil. Tapi ada juga tanda serunya, margin labanya lagi tertekan alias makin tipis dan mereka terlalu bergantung sama segelintir pelanggan. Jadi ada plus minusnya. Nah, tugas saya sebagai mentor di sini bukan ngasih jawaban akhir ya, tapi untuk memandu kalian bertanya pertanyaan yang tepat. Kita udah tahu apa yang terjadi di laporan keuangan ini. Sekarang, tugas kalian sebagai investor adalah mencari tahu mengapanya. Jadi, ini pertanyaan pamungkas dari saya buat kalian renungkan. Kita tahu penjualan naik, tapi untungnya malah turun.
Logikanya, ini berarti biaya-biayanya naik lebih cepat daripada penjualannya. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa? Apa harga bahan bakunya yang meroket? Atau jangan-jangan ada yang nggak efisien di dalam perusahaan? Nah, menemukan jawaban dari pertanyaan ini, itu adalah PR kalian. Langkah selanjutnya dalam perjalanan menjadi investor yang cerdas. Jadi jangan berhenti di sini, terus gali lebih dalam lagi ya.